aplikasinya dan like. Assalamualaikum anak-anak hebat di rumah. Hari Selasa ini terlihat semakin semangat ya. Pastinya dong, karena bagaimanapun kondisi kita saat ini, untuk meraih cita-cita kita harus semangat untuk belajar ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita masuk ke subtema 2, masih tentang perubahan cuaca. Kalian masih ingat cuaca kan? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat tertentu. Nah, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk awan. Awan adalah sekumpulan tetesan air atau es yang berada di atmosfer. Awan bisa terbentuk karena adanya proses pengembunan uap air yang terdapat di dalam udara akibat suhu dingin di atmosfer. Terdapat beragam jenis awan, ada yang menghasilkan hujan atau salju, ada juga yang hanya bergerak lalu menghilang seiring waktu. Secara umum, awan dibedakan dari letak dan ukurannya di atmosfer. Jenis-jenisnya tersebut dapat diamati dan dikelompokkan melalui bentuknya, ketinggiannya, dan presipitasi yang dihasilkan. Dengan mengenal dan memahami jenis awan, kita juga dapat memprediksi keadaan cuaca yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kita lihat video ini yuk. Kita akan belajar tentang awan. Awan terbentuk dari sinar matahari yang cerah menyinari permukaan bumi sehingga air laut menguap dan menjadi awan. Di dalam awan terdapat partikel-partikel air yang lama-lama menjadi banyak dan berat. Jadi itu turun sebagai air hujan. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk awan. Yang pertama itu adalah awan berbentuk serat. Awan berbentuk serat itu disebut awan cirrus. Awan cirrus tampak berwarna putih seperti kapas dan masih dapat ditembus cahaya matahari. Awan jenis ini tidak akan menimbulkan hujan dan tanda-tanda langit menjadi cerah. Yang kedua, awan berbentuk gumpalan. Awan yang berbentuk gumpalan disebut awan cumulus. Bila menghalangi sinar matahari, awan cumulus tampak bercahaya di bagian tepi. Awan ini menandakan cuaca akan tetap cerah dan panas. Namun, awan-awan cumulus dapat berkumpul dan berkembang membentuk awan mendung. Awan mendung ini dinamakan awan cumulonimbus. Dan yang ketiga, awan berbentuk lapisan. Awan yang berbentuk lapisan disebut awan stratus. Awan ini berwarna kelabu. Jika kita melihat bentuk lapisan di langit, tandanya akan turun hujan. Hujan yang akan turun adalah hujan gerimis. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian dulu ya video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dah. Itu tadi tentang awan, sekarang kita belajar tentang pengaruh cuaca bagi kegiatan dan kehidupan manusia. Bila cuaca cerah, tentu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Misalnya, menjemur pakaian. Pakaian yang basah akan cepat kering bila cuaca cerah. Yang berikutnya adalah bermain bersama teman di luar rumah. Asik bukan bila bermain bersama-sama bersama teman di luar rumah? Pasti asik. Para petani juga bisa menjemur padi yang telah dipanennya agar bisa cepat-cepat menjadi beras lalu menjadi nasi yang kita makan. Begitu juga dengan petani garam. Air laut yang diendapkan di tambak garam harus melalui proses penjemuran untuk bisa menjadikan kristal garam yang sering digunakan untuk memasak. Contoh lain adalah seorang pilot dan seorang nakoda kapal atau kapten kapal. Seorang pilot yang akan menerbangkan pesawat dan pelaut yang akan berlayar
Bila cuaca buruk tentu akan berpengaruh untuk keselamatan para penumpang yang dibawanya ya. Agar tidak terjadi kecelakaan yang bisa membuat fatal keselamatan para penumpangnya. Wah, pengaruh cuaca sangat berpengaruh sekali ya untuk keselamatan. Perubahan cuaca yang ekstrim atau bisa disebut juga dengan globalisasi ternyata memiliki pengaruh bagi kesehatan manusia loh. Umumnya diketahui bahwa perubahan iklim hanya akan berdampak kepada lingkungan dan alam saja. Namun kepada kesehatan juga bisa. Suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kesehatan. Perubahan iklim. Secara sederhana, perubahan iklim diartikan sebagai perubahan signifikan dari iklim, suhu udara, dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Proses perubahan iklim terbagi menjadi dua, yaitu pemanasan global dan meningkatnya gas rumah kaca yang disebabkan oleh berbagai hal. Apakah perubahan iklim? Nah, seperti ini perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan juga akan seperti ini loh. Coba kalian lihat, mengerikan bukan? Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ini ada langkah-langkah untuk mencegah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Di antaranya menghemat penggunaan listrik, juga menghemat pemakaian air, lalu menggunakan produk ramah lingkungan, dan melakukan 5R, gunakan kendaraan umum, kurangi pemakaian gas aerosol, dan mulai menanam pohon di lingkungan rumahmu ya. Sekarang kita masuk ke BMKG. Apa itu BMKG? BMKG kepanjangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau yang lebih kita kenal sebagai BMKG. BMKG merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan ini berkantor pusat di Jakarta. Di bidang meteorologi, BMKG menyediakan informasi antara lain perakiraan cuaca, citra satelit, perakiraan angin, potensi banjir, cuaca pelayaran, dan cuaca penerbangan. Di bidang klimatologi, tugas BMKG sama seperti di bidang meteorologi, akan tetapi jangkanya lebih panjang. Misalnya memperkirakan hujan dalam sebulan dan memperkirakan musim. Di bidang kualitas udara, BMKG memberikan informasi tentang kandungan gas CO2 dan NO2 di beberapa daerah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa gas tersebut merupakan gas yang sangat berbahaya bagi saluran pernapasan kita. Yang terakhir adalah bidang geofisika. BMKG menyediakan informasi gempa bumi terkini dan gempa bumi yang dirasakan. Namun, BMKG tidak menyediakan prediksi terjadinya gempa bumi. Dari informasi tersebut, kita bisa mengetahui daerah mana yang sering terjadi gempa dan daerah mana yang cenderung aman. Gempa bumi diukur dengan skala Richter. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak hebat. Wassalamualaikum.